Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Binda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, I'm so fine, tetap semangat. Hari ini ada jam ngajar? Insya Allah tidak ada. Tidak ada ya? Oh, bagus. Adanya di jam pagi tadi aja. Ada kegiatan itu ya? P5 P5, ya? P5. Oh, iya, ya, P5. Oke, gini kita akan melaksanakan pasca observasi setelah saya melihat Ibu Rika mengajar kemarin ya. Nah, itu apa Ibu Rika masih ingat tujuan pembelajaran waktu saya observasi? Tujuan pembelajarannya pada saat itu materinya adalah introducing oneself ya. Introducing self dengan introducing other self. Tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian penting, bagian-bagian terpenting dari memperkenalkan diri, baik itu dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua, peserta didik mampu mendemonstrasikan perkenalan diri mereka di depan kelas. Dan yang ketiga, peserta didik mampu berbahasa Inggris dengan baik, dengan pronunciation yang baik di depan kelas juga. Oke, berarti ada 3 ya tujuan pembelajaran. Perkenalkan diri sendiri, orang lain gitu ya. Kemudian saat Ibu mengajar 2 jam pelajaran kemarin ya? 2 JP. Apa yang menurut Ibu kendala yang akan Ibu pertimbangkan untuk pertemuan berikutnya, untuk Ibu atasi? Pada saat pembelajaran itu secara garis besar anak-anak itu masih terkendala cara pengucapan sebenarnya, Bu. Pronoun atau pronunciation-nya masih ada yang membawa dialek bahasa dia sendiri, misalnya bahasa Jawa atau terlalu Banjar. Nah, kemudian ada juga kesalahan ketika pronunciation di awal. Contoh misalnya ketika mereka bilang hai, sebenarnya kan tulisannya HI gitu ya. Itu nanti kadang-kadang mereka bilangnya hi. Oh, dasar sekali. Iya, kemudian contoh misalnya mereka ditanya where do you live misalnya kan. Terus mereka menjelaskan alamat dengan menggunakan numeral atau angka. Nah, di situ ada ya? Nah, mereka bilang RT 5 misalnya ya. Mereka selalu bilang RT 5. Itu kan berarti kesalahan dari dasar sebenarnya untuk pronunciation. Nah, disitulah hal-hal yang terkecil yang sebenarnya PR besar untuk guru bahasa Inggris bukan merubah sih, memperbaiki pronunciation anak itu sedini mungkin sebenarnya. Itu apa bisa disimpulkan bahwa untuk menyebutkan huruf dan angka saja masih salah gitu ya? Betul, itu pada pembelajaran dasar. Angka yang maksudnya yang satu angka saja, terus satu huruf saja, itu betul. menurut Bu Rika tuh masih keliru gitu masih ya? Keliru. Nah, untuk mengatasi itu Bu, maksudnya dalam jangka pendek ke depannya untuk pertemuan berikutnya nih, itu kan apa yang bisa Ibu ini kan masukkan ke perencanaan pembelajaran nih, bahwa ini di titik ini nih yang memang harus dapat perbaikan yang optimal gitu, terutama untuk pronoun. Apa diprogramkan di intra atau kokurikuler atau bagaimana itu untuk kan kalau masalahnya? Alhamdulillah kalau untuk SMK Negeri 2 sekarang untuk tim bahasa Inggrisnya sudah punya program baru sesuai dengan arahan Bapak Kepala Sekolah. Jadi ada yang namanya English Advance. Nah, jadi di English Advance itulah guru-guru bahasa Inggris ini berupaya optimal untuk memperbaiki sedikit demi sedikit pronunciation dari anak-anak. Memang kalau di English Advance itu kita memang mulainya dari dasar betul, Bu. Ada yang namanya introduction, ada yang namanya nanti alphabetical dan seterusnya, itu memang kita ajarkan dari awal lagi. Nah, setelah kita observasi, kita tanya, dan akhirnya kita simpulkan bahwa anak-anak ini ada yang sudah belajar bahasa Inggris memang di SD, tapi ada kesalahan. Dan ada juga yang di SD-nya tidak ada bahasa Inggris. Jadi mereka hanya belajar secara otodidak yang mereka tahu saja. Dan kebetulan
pembelajaran otodidak yang mereka tahu itu salah. Nah, akhirnya tertanam di mindset mereka bahwa bilang dasar itu yang seharusnya 5 jadi 5 seperti itu. Nah, jadi kan tadi Ibu sudah mengidentifikasi masalahnya nih ya, Iya. bahwa di peranannya. Nah, terus apakah dengan adanya plan atau rencana dari Ibu tadi untuk kokurikuler berarti itu ya, di luar jam Pembelajaran. pembelajaran Oke. iya. Nah, itu apa tujuan pembelajaran yang tadi misalkan memperkenalkan diri, kalau pronounya sudah Bagus. bagus, apa itu bisa tercapai menurut Bu Rika? Bisa, sangat bisa, Bu. Levelnya berapa Bu kemarin? Waktu yang saya observasi itu level ketercapaian untuk tujuan pembelajaran tuh Saya rasa hanya level berapa kira-kira? Dari 1 sampai 10 gitu. Paling Untuk keseluruhan hanya sampai level 5 saja. 5. Untuk Nggih, keseluruhan ya, nggih, bukan untuk karena kan keseluruhan. memang ada yang 1 2 tuh memang, Iya. memang sudah lancar Betul, gitu ya. nggih. Oke. Mungkin hanya sampai untuk level 5 aja. rata-rata level 5 gitu ya. Nah, semoga dengan tadi rencana Ibu adanya English Advance bahkan sudah ini ya? Sudah berjalan. Sudah berjalan. Nggih, 1 bulan sudah berjalan. Ya, itu siapa saja Bu yang terlibat untuk program tersebut? Untuk si EO-nya atau koordinatornya adalah Ibu Seni Novianti. Kemudian supportingnya tentu saja Bapak Rodi Hartono. Iya. Kemudian untuk timnya adalah Bapak Hadi Sofian. Kemudian Ibu Akram Elvida dan saya sendiri, Bu Rika. Nah, kemarin Bu Rika saat saya observasi nih, itu kan ada berdiferensiasinya kan proses ya dan produk ya. Jadi produk itu adalah saat siswa disuruh memilih, ya, boleh maju berkelompok, boleh maju perseorangan. Nah, saat maju berkelompok, oke, ada yang satu kelompok maju semua. Tapi saat maju sorangan, nah ternyata ada yang lain itu hanya melihat aja, malah dorong-dorongan kan ibaratnya. Nah, sepertinya kan itu berarti ada sesuatu yang menarik perhatian tuh Bu Rika. Nah, kira-kira gimana itu Bu Rika mengantisipasinya untuk kedepannya tuh? Anak-anak tuh sebenarnya nggak percaya diri aja. Nah, mereka itu unconfidence aja dengan kemampuan mereka, dan ada kemungkinan rasanya itu aku takut salah gitu ketika harus ngomong, peronanku bisa salah atau kurang dimengerti. Nah, jadi tugas kita lah guru-guru bahasa Inggris ini membangun motivasi bagi mereka bahwa bahasa Inggris itu tidak sulit. Mindset yang harus dirubah dari bahasa Inggris itu adalah bahasa Inggris itu enak loh untuk dipelajari. Kemudian kalau kita sering untuk berbicara, hanya mengatakan setiap orang yang kita lihat, hi, hello, how are you, dan itu terbiasa, akhirnya mereka dengan akan sangat luas untuk mengucapkan itu tanpa salah sebenarnya. Nah, jadi sekarang ini kan kami tim bahasa Inggris ini kalau anak-anak kelas 10 kalau ketemu sama guru bahasa Inggrisnya harus bilang, "Hi Miss, how are you? Morning, afternoon," harus, itu wajib dimanapun, mau ketemu siapapun. Dan bahkan ada juga yang sudah menerapkan ke guru mapel lain, dan alhamdulillah itu sangat direspon baik. Sampai ke bapak kepala sekolah pun ada anak yang bilang, "Hi Mister, how are you?" Ketemu di musola, "Oh fine," kata beliau. Nah, itu kan sudah ada menunjukkan bahwa anak-anak itu ada percaya diri untuk bisa ngomong di depan orang lain walaupun hanya sekedar say hello. Alhamdulillah kalau memang sudah diinikan ya. Berarti yang boleh saya tekankan tadi dari Bu Rika di garis bawahnya adalah pembiasaan. Jadi pembiasaan supaya mereka juga lebih percaya diri, begitu ya Bu Rika ya. Iya, betul. Karena kalau udah percaya diri ya itu tadi, kalau karena ada maju kelompok, berani tuh satu kelompok, tapi waktu maju yang sendirian mereka dorong-dorongan gitu. Ya itu tadi. Nah, ini apakah semua guru bahasa Inggris dilibatkan untuk memasukkan program pembiasaan seperti itu? Wajib, harus. Apa itu ini Bu, di monitoring dan dievaluasi di dalam, ada rubrik dan ada laporannya? Kami diminta Bapak dan manajemen untuk melaporkan itu setiap bulan sebenarnya. Jadi nanti akan dijadwalkan pertemuan khusus untuk mengetahui progres dari English Advance ini dan guru bahasa Inggris secara keseluruhan. Berarti ada laporan secara terstruktur dan
berkala gitu ke Betul. kepala sekolah Nggih, nggih. betul. Berarti untuk penanggung jawabannya ya tidak main-main juga ya. Betul. Kalau apakah nanti ada publikasi misalkan nanti saat ada momen-momen setelah upacara atau apa untuk menunjukkan progresnya, misalkan anak maju. Kami jadwalkan setiap Jumat selesai senam, insya Allah selesai senam kami akan nunjukin bahwa English ini ada. Dan memang kalau secara teknikalnya ya Bu Indah ya, kita udah bangun dua grade, ada grade A, ada grade B. Nah di grade A itu memang digenjot banget oleh Pak Hadi Sofyan untuk bisa bicara di halayak umum dengan peronan yang bagus dan pas. Nah di grade B itu adalah pembiasaan kita untuk mengajarkan mereka membenarkan peronan-peronan mereka yang salah. Tetapi dengan grade A dan grade B itu materinya sama. Nah nanti grade A-nya udah oke, nanti akan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggrisnya yang lain. Selain bisa memperkenalkan diri, mereka juga bisa memperkenalkan sekolahnya, memperkenalkan gurunya misalnya, dengan bahasa yang lugas tanpa teks. Jadi out the text gitu, ya? Betul. Dan nanti di grade B-nya nanti akan kita pecah kembali supaya ada lapis kedua dan lapis ketiga dari grade A. Itu berarti sudah level terampil ya, karena memang saya pernah ada dengar kata bijak juga Bu Rika. Bila kita terampil maka gerakan kita tuh refleks, sudah tidak mikir lagi apapun itu dalam ilmu atau pengetahuan atau keterampilan, pokoknya bila sudah refleks berarti itu kita sudah terampil karena nggak mikir-mikir lagi. Kayak mengalir gitu. Tahu-tahu ada ilham itu kayak ngalir aja itu. Nah jadi selama kita proses observasi sampai terakhir di pasca observasi Ibu Rika, apa yang Ibu Rika rasakan? Mengenai ini kan kita pakai tahapan coaching nih. Nah, jadi coaching menurut Bu Rika tuh bagaimana? Terus apa yang bisa Ibu sampaikan ya? Ibu rasakan kalau awalnya tuh ketika Ibu Indah gitu ya mengkonfirmasi saya, Bu Rika bisa nggak nih kita ada yang mau diobservasi nih gitu, ada yang mau ditanyakan. Itu awalnya tuh saya gugup gitu, ini nih observasi dalam hal apa gitu. Saya takutnya sih kalau proses pembelajaran yang saya lakukan ke anak-anak itu ada missingnya gitu. Cuman yang jelas saya tidak lepas dari yang namanya perangkat pembelajaran, tidak lepas dari itu karena emang acuannya di situ. Nah untuk improvisasi ke anak-anak itu kan mengalir saja. Kalau misalnya kita di lapangan itu menemukan hal yang kurang pas ya kita benarkan gitu ya. Nah setelah diobservasi ditanya, oh ternyata hanya seputar ini aja nih yang ditanya. Nah jadi karena dari awalnya sudah saya beranggapan bahwa ini biasa aja, nggak terlalu berat-berat banget gitu. Akhirnya saya mengalir aja. Nah sampai Ibu Indah memberikan saya kesempatan untuk mengajar di kelas dengan tema yang sama. Kemudian alhamdulillah anak-anak juga responnya sudah sangat baik sekali. Kebetulan kan ngajarnya 10 TAV ya Bu Indah ya. Ya notabene-nya memang 10 TAV ini adalah anak-anak yang aktif. Anak-anak yang aktif dan mau untuk belajar. Nah, mereka merasa bahwa memang bahasa Inggris saya itu agak kurang, Bu. Nah, jadi mereka mau untuk diarahkan dan diajarin gitu, dibenarkan. Kemudian pasca observasi, pembelajaran dan seterusnya, intinya sampai detik ini saya bicara semuanya tuh berjalan mengalir dengan sangat enak banget gitu, Bu. Nggak ada. Jadi selama ini yang Ibu tahu tentang supervisi gitu ya, ini kan sebenarnya Ibu sedang di supervisi ya kan? Nah, apa sih yang berbeda dari yang Ibu bayangkan supervisi seperti apa dengan supervisi yang kita lakukan sesama rekan sejawat ini dengan metode coaching ini? Bayangan saya itu Bu, kalau supervisi itu diperiksa perangkat, diperiksa prosomnya sesuai enggak dengan perangkat-perangkatnya, betul tinggi gitu ya. benar apa enggak gitu. Kemudian supervisi langsung ke lapangan, misalnya ke kelas, benar nggak nih cara ngajarnya, PTK-nya benar nggak. Nah jadi setelah
caranya observasi seperti ini di coaching, ternyata enak, tidak menekan, tidak di under pressure, kita bebas untuk mengeluarkan ini loh, ini loh Bu Indah, kalau saya ngajar tuh kesusahannya itu ini, gitu. Kemudian enaknya tuh ini. Nah, seperti itu aja Bu. Itu aja perbedaannya. Ya sebenarnya itu berikan supervisi akademik itu yang berbasis coaching ini itu tidak ingin mencari tanda kutip mungkin kesalahan atau kekurangan dari si guru yang disupervisi, namun kita sama-sama menggali potensi, terus mencari solusi bila ada kendala, kemudian ada berbasis kemitraan. Jadi dengan berbasis kemitraan itu jadi merasa kita satu tingkat lah, satu level lah. Jadi nyaman ininya, enak ceritanya, terus tidak merasa terbebani. Kemudian yang Ibu Rika di supervisi juga merasa bisa mengungkapkan ide-ide tadi kan ternyata banyak sekali itu idenya, bahkan solusinya, bahkan untuk jangka panjang sebenarnya sudah ada dari Bu Rika. Atau masukan dari jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang sudah ada semua dari Bu Rika. Gimana? Lebih optimis atau bagaimana? Lebih optimis. Ya, berusaha untuk bisa lebih optimis lagi. Yang penting tim bahasa Inggris ini kuat, kokoh, solid ya, bukan salut, solid. Nah, solid. Berarti dari cerita Bu Rika tadi kan nanti kita ada publikasi nih ya, untuk English Advance ya, itu untuk kemajuan berbahasa Inggris. Mungkin nanti suatu waktu Ibu Indah atau Ibu bisa melihat untuk kegiatan kami di English Advance. Mungkin suatu waktu bisa dilihat, oh nanti plus minusnya bisa disampaikan, mungkin apa yang kurang dari. Boleh. Nanti diundang ceritanya lah, sama lihat ini mungkin bisa diupload di IG, di YouTube sekolah, di apa, masih dikumpulin. Siap. Ditunggu kabar baiknya Ibu Rika. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Indah. Nanti pian kedepannya dengan visi misi pian itu dimudahkan, pian menjadi guru yang menjadi teladan untuk siswa, baik dari segi kompetensi guru bahasa Inggris ataupun dari yang lain. Amin Bu Indah. Terima kasih banyak juga Bu Indah, saya dipercaya untuk bisa bicara hari ini. Potensi dari Bu Rika ini, makanya saya percaya aja. Alhamdulillah. Sama-sama Ibu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.